Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan di antara tanda-tanda keagungan kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah, Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Delta Mandala yang dimuliakan Allah. Pripun kabar, sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali pada peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjemput doa keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian pendapat mengatakan doa itu derajat hadisnya tidak sahih, derajat hadisnya lemah, dhaif. Akan tetapi para ulama menjadikan fadhailul a'mal untuk keutamaan beramal yang bersifat keutamaan adalah dibolehkan untuk kita melakukannya atau mengamalkannya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi kami di bulan Rajab di bulan Sya'ban besok, dan semoga kami dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi ayat yang dibaca surat Al-Isra ayat 1 itu menjadi dalil perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW. Lalu ayat yang berkenaan dengan Mi'rajnya mana? Kita lihat di dalam surat An-Najm
Surat An-Najm ayat 12 sampai dengan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatumarunahu ala ma yara. Maka apakah kamu orang musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha. Inda jannatul ma'wa, yang di dekatnya ada surga tempat tinggal. Idh yaghsha sadrata ma yaghsha, idh yaghsha sadrata ma yaghsha. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Mazal basaru wa ma tagha. Penglihatannya Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Shallallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu ayat berkaitan dengan peristiwa Mi'raj. Kalau secara bahasa, Isra itu perjalanan malam hari, perjalanan kegelapan, perjalanan malam hari, minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Jadi kalau panjenengan waktu gelap di waktu malam dari masjid ke masjid untuk melaksanakan ibadah, sholat berjamaah dari masjid satu ke masjid yang lain, itu secara bahasa panjenengan melakukan Isra. Nah, cuma Mi'rajnya sing derek Isra. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Isra itu dengan kalimat tasbih, subhana. Para ulama tafsir, kalau ada ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, subhana, maka pada ayat tersebut terkandung suatu kisah atau kejadian yang luar biasa, dan itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhana. Ketika kita melihat keagungan semesta, subhanallah. Manusia bisa buat yang indah, masya Allah. Tetapi subhanallah milik Allah. Karya manusia baik karena dibaikkan oleh Allah. Nah, para jemaah, subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi lailan, hambanya di suatu malam. Ini adalah jawaban ketika dahulu orang-orang membincangkan dan mempersoalkan peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan Isra Mi'raj Nabi itu hanya rohnya saja, tidak dengan badannya. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Isra Mi'raj Nabi itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu jaraknya zaman Nabi kalau naik unta bisa menempuh waktu selama 1 bulan. Itu kalau untanya sehat. Kalau untanya batuk-batuk bisa 2 bulan, gitu kan? Lalu dari Masjid Aqsa Palestina naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ke Sidratil Muntaha, ke Mustawa, berjumpa dengan Allah, lalu turun lagi dan pulang sampai ke rumahnya, itu hanya menempuh waktu kurang lebih 2,5 atau 3 jam. Di Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu dalam waktu yang sangat singkat, sehingga orang-orang membincangkan tidak mungkin kalau fisik dan roh, kalau sama fisiknya tidak mungkin, itu pasti roh saja. Maka dijawab, Subhanalladzi asra bi abdihi laila bi abdihi. Abdun itu hamba. Hamba itu adalah kumpulan ruh dan jasad. Itu hamba. Pertama terjawab, Isra Mi'raj Nabi itu ruh dan jasad, bukan hanya ruh saja. Ada yang pendapat yang lain, oke deh, Isra-nya ruh dan jasad, tapi Mi'rajnya kan beda. Tubuh kasar manusia sampai melintasi yang berbeda dimensi sampai ke langit dan seterusnya, yang mana bangsa jin saja tidak sanggup mengikutinya. Itu pasti ruh. Nah, ternyata di sini di Al-Quran disebutkan di dalam ayat yang dibaca tadi bahwa ini tanda kebesaran Allah, sehingga bagaimana mungkin orang musyrikin akan membantah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka ketika Nabi selesai Isra Mi'raj itu, jadi Isra Mi'raj itu sepertiga malam yang akhir, berangkat dan pulang menjelang subuh, masih belum subuh. Lalu usai sholat subuh, Nabi berpidato, Ayuhan nas, wahai manusia, tadi malam aku melakukan perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik ke langit, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman, ada yang tambah imannya, ada yang jadi ragu. Orang munafik tambah membenci dan mendustakan. Orang-orang musyrikin yang memusuhinya, ini celah untuk menjatuhkan Muhammad. Muhammad sudah gila. Jadi ketika Nabi Muhammad saat itu, ada seorang kafir Quraisy, dia mengatakan, Muhammad, apakah benar engkau tadi malam melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Benar. Baiklah kalau begitu, coba sekarang angkat kaki kananmu. Nabi nurut, angkat kaki kanannya. Coba sekarang angkat kaki kiri. Tidak bisa kan? Kecuali gantian. Turun kaki kanan, angkat kaki kiri. Ini tidak. Ketika kaki kanan diangkat, sekarang angkat kaki kirimu. Dan Rasulullah terjatuh. Ketika Rasulullah terjatuh itu, mereka meledek. Itu saja nggak bisa. Engkau bilang sudah naik ke langit. Bohong. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka orang ini bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa kau percaya Muhammad melakukan Isra Mi'raj? Apa jawabannya? Wahai saudaraku, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dan apapun yang diceritakan, dikisahkan oleh Rasulullah, saya percaya. Bahkan lebih dahsyat dari apa yang dia kisahkan, saya percaya, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar kemudian dikenal dengan julukan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan apa yang dilakukan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nah, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah kehendak Allah hadirin.
Ada jamaah perumahan Delta Mandala, tapi sebelum subuh baru nyampe ke rumahnya. Dia jam 3 masih di Bandara Soekarno-Hatta, naik pesawat sampai di rumahnya Delta Mandala, pakai jaket. Lalu jaketnya atau jasnya dibuka, di rumahnya dicentel. Ternyata di jas itu ada semut turun. Langsung jalan-jalan ke tembok, ketemu sama semut Delta Mandala. Semut itu kalau ketemu sama mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Gimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Dari mana? Saya dari Jakarta. Ngomong apa Jakarta? Iya, saya dari Jakarta. Jam berapa Jakarta? Jam 3 pagi. Nah ini jam setengah 4 kok sudah nyampe. Jam 4 subuh sudah nyampe. Iya, sudah nyampe. Bohong kamu. Loh gimana? Aku mau cerita yang sesungguhnya. Bagaimana ceritanya? Lah waktu itu saya di Jakarta, saya berada di jaketnya si Pulai. Dipakai jaketnya naik pesawat sampai di Surabaya. Itu ceritanya. Oh begitu. Maka Isra Mi'raj Nabi itu adalah asra bi'abdihi laila. Bukan kehendak Nabi yang jalan, tapi Rasulullah diperjalankan oleh Gusti Allah. Itu ayatnya sudah jelas. Asra, dialah Allah yang telah memperjalankan. Namanya kehendak Allah ya gampang. Nah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi adalah perjalanan yang diberkahi oleh Allah. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah sebuah pengetahuan yang belum ada di dunia untuk menjadikan pedoman kehidupan umat manusia. Nah para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi Isra Mi'raj Nabi sampai di Sidrat dan di Palestina di Masjid Aqsa. Dikisahkan di situ Nabi sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah panjenengan yang sudah pernah sholat di Haram, sholat di Nabawi, sholat di Aqsa. Alhamdulillah, karena nilai pahalanya sangat besar. Orang-orang itu gampang semangat. Ayo liburan panjang, kita refreshing, kita jalan-jalan internasional, naik pesawat, kemana saja yang kita mau. Apa sabda Nabi? La tasuddur rihal. Jangan engkau punya semangat yang membara untuk melakukan perjalanan. Kata Nabi, jangan engkau bersemangat untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga tempat. Ilal Masjidil Haram di Makkah, ke Masjidil Haram di Makkah. Nah kita umumnya haji umrah. Di Masjidin Nabi yang kedua ke Masjid Nabawi di Madinah. Wa Masjidil Aqsa di Palestina, ke Masjid Aqsa di Palestina. Jadi kalau panjenengan diberikan rezeki ke lapangan rezeki, maka kalau panjenengan punya semangat untuk rekreasi, maka bersemangatlah ketika tempat ini, kata Rasulullah. Jangan lihat lain. Subhanallah. Sholat di Masjidil Haram Mekah, Bapak Ibu, 1 rakaat di sana sama dengan nilai pahala 100.000 rakaat di sini. Makanya panjenengan kalau ada di Masjidil Haram di Mekah, sering-sering sholat, sering-sering tawaf. Tawaf tidak pernah ada di tempat lain kecuali di sana. Sholat dan nilai pahalanya begitu besar ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi kalau di Mekah jangan banyak tawaf ke pasar. Tawafnya di Masjidil Haram, tawaf Ka'bah, lalu banyak sholat. Makanya jangan heran kalau ada orang pulang haji, ya, pulang umrah, lalu nggak sholat lagi di sini.
karena tabungannya sudah banyak. Jangan. Itu pahalanya memang besar, tapi tidak membebaskan kewajiban sholat. Kalau sholat di Masjid Nabawi di Madinah, satu rakaatnya di sana lebih baik daripada 1000 rakaat di sini. Jadi kalau di Mekah 100.000 lebih, kalau di Madinah 1000 lebih. Kalau sholat di Masjidil Aqsa 500 lebih. Satu rakaat di sana lebih baik daripada 500 rakaat di sini. Itu di musim Aqsa. Maka 3 tempat ini dipasang oleh Rasulullah SAW. Jangan kau punya semangat yang besar untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga tempat itu. Para jamaah, lalu dari Masjid Aqsa Nabi naik ke langit 1, 2, 3, 4 sampai ke 7 ke Sidratil Muntaha dan ke Mustawa. Lalu Nabi mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salamnya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau menjadikan sholat ada tasyahud ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah salamnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan milikmu ya Allah, segala keberkahan milikmu ya Allah, segala kebaikan milikmu ya Allah, dan rahmat milikmu ya Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibat milikmu ya Allah. Lalu Allah menjawab salam Nabi. Apa jawab salamnya? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salamnya Allah untuk Nabi Muhammad. Spesial. Salam damai, kesejahteraan, keberkahan, keselamatan, kasih sayang untukmu wahai Nabi Muhammad. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad yang cinta sangat dekat dengan umatnya, bahkan sampai kepada umat yang akhir seperti kita ini, sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi berdoa, Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Dapat salam dari Allah untuk Nabi Muhammad khusus, tapi Nabi Muhammad tidak egois. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, salam keberkahan, salam kebaikan, salam kesejahteraan, salam dan rahmat Allah, semoga Engkau timpakan pula, Engkau limpahkan pula kepada hamba-hamba yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Kepada hamba-hamba Allah yang soleh, semoga diberkahi semua, dilimpahi rahmat semua, diberikan kesejahteraan semua, diselamatkan semua. Itu doanya Nabi. Maka insya Allah orang-orang yang menjalankan sholat, insya Allah selamat dunia akhirat, karena mengandung doa Nabi. Tidak ada doa yang paling mujarab, tidak ada doa yang paling anjur kecuali Nabi doanya. Lalu kita ikut berdoa dengan doa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad itu mendoakan Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, malaikat-malaikat Allah terpesona melihat bagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Lalu malaikat tertunduk, tersipu. Lalu mereka mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terpesona malaikat Allah bersoal untuk Rasulullah SAW. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Maka kalau ditanya sholawat di dalam sholawat untuk Nabi, ya sholawat di dalam sholat. Tetapi kan salamnya terpisah. Di dalam Al-Quran perintahnya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Wahai orang-orang yang beriman, jadi sesungguhnya Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad. Lalu Allah perintahkan, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, sampaikan solawat untuk Nabi Muhammad, wasallimu taslima, sampaikan salam penghormatan kepadanya. Jadi dalam Al-Quran itu perintah solawat dengan salam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Maka ketika sholawat dan salam di dalam sholat, didahulukan salamnya Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sholawatnya dari malaikat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita bersolawat boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terlih at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibah. Jadi boleh Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ditambahi sayyidina juga boleh, karena Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Aku adalah sayyid bagi anak-anak Adam. Sayyid. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka ketika Nabi Mi'raj itu berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah sholat 50 waktu. 50 waktu sehari semalam, Pak. Kira-kira spasinya berapa jam? 24 jam dibagi 50. Gak sempet kerja, gak sempet kawin, gak sempet manem, gak sempet masak. 50 waktu sehari semalam. Maka ketika sampai di langit ke-7, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, berjumpa di langit ke-6 dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu bertanya, ya Muhammad, siap senior itu kan? Kan seniornya Nabi Musa itu. Apa yang kau bawa dari Allah? Kata Rasulullah Muhammad, aku diperintahkan kepada umatku juga untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Ya Muhammad, berat bagi umatmu. Minta lagi ke Allah pengurangan, minta diskon. Ini riwayatnya Bukhari, saudara. Riwayatnya Bukhari. Lalu Nabi naik lagi ke atas, menghadap ke Allah, dikurangilah 5 waktu. Dari 50 jadi 45. Nabi Musa mengatakan, berat Muhammad, minta lagi ke Allah pengurangan. Dalam riwayat Bukhari itu Nabi sampai 9 kali bolak-balik, dikurangi 5, dikurangi 5, tinggal 5 waktu. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, 5 waktu ini saja masih berat bagi umat. Coba Pak, Bu, kalau Nabi Muhammad mau naik lagi, diskon 100%. Kata Rasulullah, ya Musa, mudah-mudahan umatku diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menunaikan sholat 5 waktu. Tetapi siapa yang sholat 5 waktu, nilai pahalanya sama dengan orang menunaikan sholat 50 waktu. Maka siapa yang tidak melaksanakan sholat walaupun 1 waktu, berarti dia telah kehilangan sholat 10 waktu. Itu rugi. 50 rakaat kehilangan 10 rakaat kalau tidak sholat. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika di surga itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan. Ayatnya kan, Alladzi ba'na haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi di sekeliling perjalanan Nabi itu diberkahi oleh Allah. Lalu Allah berkehendak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesuatu hal yang Nabi belum pernah lihat, untuk menghibur keadaan Nabi, untuk memberikan pengetahuan yang dalam kepada Nabi Muhammad, maka diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Ketika Nabi diperlihatkan surga, lalu Nabi masuk. Ketika masuk di surga itu, Nabi sudah mendengar suara terompah Bilal. Rotak. Bilal sedang jalan di surga, kata Rasulullah. Makanya nanti ketika Nabi sudah turun dari Isra Mi'raj, menjumpai Bilal dan bertanya, wahai Bilal, engkau telah mendahului aku berada di surga. Luar biasa Rasulullah itu. Sahabatnya mendahului masuk surga. Nabi enggak tersinggung. Nabi itu welcome. Nabi itu enggak marah. Kamu sahabat mendahului aku, enggak sopan kamu. Boten. Nabi bertanya, ya Bilal, engkau telah mendahului aku di surga. Aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa amalanmu wahai Bilal sehingga engkau mendahului aku di surga? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali usai berwudu itu aku melakukan sholat 2 rakaat. Pokoknya berwudu tidaklah melakukan apapun kecuali sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Kita nyebutnya sholat syukrul wudu. Pokoknya mari wudu terus sholat 2 rakaat. Itu dulunya sholat mutlak. Pokoknya mari wudu sholat Allahu Akbar. Sholat apa? Pokoknya sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Cuma karena Nabi mengabarkan, jadi istimewa ini. Sholat 2 rakaat setelah wudu ini jadi istimewa. Buktinya apa? Bilal itu ngalahkan Nabi di surga. Duluin Nabi belum nyampe, Bilal sudah duluan. Jadi pertama ada amalan istimewa bila usai berwudu sholat 2 rakaat, namanya sholat wudu atau syukur wudu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu ada riwayat yang lain bahwa ada nabi sebelum Nabi Muhammad yang juga pernah mi'raj. Begitu sampai di surga, ditegur oleh malaikat. Hei Nabi, ini belum waktumu berada di sini. Betul. Ya. Kalau tidak salah Nabi itu namanya Nabi Idris. Nabi Idris baru nyampe di surga sebelum dalam pikirnya, biar aku bisa balik lagi, sendalnya Idris itu ditaruh di surga, ditinggal. Ben aku bisa balik ambil sendal. Nah ini tradisi, jadi tradisi di kalangan Islam. Kalau pengen naik haji, nitip sendal ke orang yang mau berangkat haji. Jangan pengen sendalnya duit tuh. Iki anak duit, titip. Sampai kalau nanti kayak ke ya pikir miskin di Mekah yang normal ya, sampai tukang Quran atau apa, taruh di masjid. Ben aku bisa nyambangi. Nah, jadi sebuah tradisi ada seperti itu. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu ditakdir oleh Allah bisa ke surga, bisa ke surga. Kira-kira ketika sudah di surga, enak diam di sana atau balik lagi ke bumi?
Enak di sana, ngomong balik aduh, di surga enak. Itu kita. Tapi nabi-nabi tidak. Ternyata mereka milih pulang ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu Nabi diperlihatkan ke neraka. Masya Allah, Nabi menangis. Di neraka itu kok melihat banyak ibu-ibu. Nah, mohon maaf, banyak kaum wanita di neraka itu. Nabi nangis. Kok banyak kaum wanita? Padahal kaum wanita itu loh semangat pengajian muslimat itu paling banyak daripada pengajian bapak-bapak. Lebih kompak loh. Kenapa kebanyakan kaum wanita? Oleh karena itu Nabi kemudian mengatakan, kaum wanita itu dimudahkan, dijamin surga oleh Allah asalkan menjaga 4 hal. Jadi gara-gara neraka banyak kaum wanita, Nabi merasa iba. Lalu Nabi minta ke Allah, semoga kaum wanita itu dijamin surga asalkan mereka menjaga 4 hal. Yang pertama menunaikan sholat fardu 5 waktu. Jaga itu. Jadi kaum wanita itu tidak sholat sunnah, tidak apa-apa. Yang penting sholat fardu ini sing apik. Tidak apa-apa itu bukan berarti tinggal naik boten. Gitu. Jadi sholat 5 waktu. Yang kedua puasa di bulan Ramadan. Tidak puasa sunnah, tidak apa-apa. Artinya gini, kalau puasa Ramadannya bagus, jaga, insya Allah. Yang ketiga, taat kepada suami. Taat kepada suami. Makanya kalau ada suami di rumah, kok jenengan wajib tahajud, suaminya nunggu, bu, ayo bu, malah tahajud. Itu boten apik. Sholat tahajud sunnah, sementara kewajiban kepada suami wajib. Kan sekarang ada TikTok itu, unggah-unggah bukan kewajiban istri, masak bukan kewajiban istri, kan? Kan kewajiban suami memberi makan, memberi pakaian, memberikan tempat tinggal, itu kewajiban suami. Istri itu duduk manis kan gitu maunya, gitu kan? Jadi bukan makan apa kewajiban, ini semua makanan dia, bukan kewajiban istri. Cuma yang berikutnya suami bilang, bu ambil minum, bu wajib, bu masak, bu wajib. Itu masalahnya. Jadi taat kepada suami. Ini bukan masalah yang ceramahnya laki-laki, bukan. Karena sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami. Yang keempat, menutup aurat. Siapa wanita yang melaksanakan menjaga 4 hal ini, insya Allah dijaga di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika di neraka itu Nabi melihat sebuah momen yang tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana orang-orang menanam suatu tanaman, baru nanam buah langsung panen. Habis panen, nanam lagi, cokol buah, panen, terus begitu. Ini kok aneh ya, baru nanam sudah panen. Ini apa? Malaikat Jibril, kata Rasulullah bertanya. Kata Jibril, itulah orang-orang yang gemar bersedekah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang yang gemar bersedekah, cepat panennya. Jangankan nanti di surga, di akhirat, di dunia Allah sudah perlihatkan panenan itu. Tidak ada orang dermawan jatuh miskin, itu nggak ada. Orang loman dermawan justru tambah sugih. Lalu Nabi melihat ada sekelompok orang, ya, kepalanya pecah,
wah pecah, mungkin kayak ketabrak, mungkin lalu utuh lagi, pecah lagi, utuh lagi, pecah lagi, sampai pusing orang yang lihat ini. Bukan yang merasakan sakitnya kayak apa, yang lihat aja pusing. Lalu bertanya, ya Jibril, apa? Pertanda apa? Ada orang seperti itu makanya pecah utuh lagi, pecah utuh lagi. Saya ini sampai susah. Kenapa kok begini Jibril? Kata Jibril, itulah orang-orang yang malas mengerjakan sholat di malam. Orang yang malas sholat fardu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisahnya, kita persimpel saja. Lalu Rasulullah SAW turun ke bumi, ya. Ketika Rasulullah kembali ke bumi itu, Rasulullah diberi jamuan, minuman oleh malaikat Jibril. Nah, dalam beberapa riwayat disampaikan minuman itu ada dua pilihan, madu dan arak. Madu dan arak. Saya sampaikan di sini ada 4 minuman. Ada air bening, ada susu, ada arak, ada madu. Di dalam surat Muhammad ayat 15, Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun bin nar wa saqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Surga dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Di sana di surga itu ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, jernih, bening airnya. Ada sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, nikmat. Ada sungai-sungai khamr, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya. Panjenengan yang hari ini tidak pernah mabuk, tidak pernah minum khamr, insya Allah nang surga bebas. Oleh bahkan derajatnya tinggi di sini. Minum anggur, air, susu, anggur, arak itu anggur. Lalu sungai-sungai madu yang murni. Madu murni Pak, larang Pak. Kayak madu murah-murah Pak. Ya mungkin nggak tahu dicampur tuh gimana. Tapi kalau yang asli dari peternak yang langsung tidak masuk ke mana-mana, langsung diwadahin, itu asli. Jadi Nabi disiapkan minuman, 4 minuman. Masya Allah. Lalu berikutnya, siapa saja yang berada di surga? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di surga itu, mereka dihuni surga itu kelompok para nabi, kelompok siddiqin, kelompok syuhada, dan kelompok orang-orang saleh. Jadi di sini ada tingkatan surga.
surga yang dihuni oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang syahid, mati syahid, oleh para siddiqin, dan oleh para nabiin. Tadi minuman ada 4 air. Ada air, ada susu, ada arak, ada madu. Madu levelnya nabiin, arak, anggur levelnya siddiqin, susu levelnya syuhada, sholihin air. Maka amal itu harus amal soleh. Jadi Nabi ketika dihidangkan minuman itu, minuman mana yang dipilih oleh Nabi? Kira-kira Nabi memilih susu. Kenapa Nabi memilih susu? Rasulullah turun di muka bumi memilih susu. Ini akan menjadi simbolisasi bagaimana pencapaian Rasulullah menaiki tangga spiritual evolusi dirinya Rasulullah SAW. Memilih susu di dalam surat An-Nahl ayat 66. Surat An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Apa itu? Kami, kata Allah, kami memberi kamu minum dari sebagian yang ada di perut binatang ternak itu, yaitu antara sisa makanan kotoran dan darah. Apa itu? Susu murni yang mudah ditelan bagi para peminumnya. Jadi susu di dalam perut hewan ternak kita ini, susu itu letaknya antara kotoran dan darah, antara kotoran dan najis. Itu susu. Maka Allah menyebutkan kedudukan Rasulullah kenapa memilih susu. Ini jadi susah karena Allah mengatakan susu itu bisa terjadi, dia hadir antara tahi dan darah, kotoran dan darah, kotor dan najis. Maka umat Islam, masuk Islam ya, maka umat Islam yang mengikuti jejak Rasul akan mengalami kesulitan yang sama, yang akan disuruh memilih yang baik dan di antara kotor dan najis. Orang itu baik, orang itu benar, mesti nggak semua setuju. Jangankan di salahnya, di baiknya saja dikritik, gitu kan? Benerai salah, apalagi salah. Ini perjalanan Rasulullah SAW yang kita ikuti. Orang yang senang ibadah, senang ngaji, senang infak sedekah, ke semua orang setuju. Bahkan ada orang yang membenci lakukan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah itu meletakkan dirinya sebagai khairul ummah, khairu amruha awsatuha, khairu amruhu awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah. Itu. Jadi kalau ada problem, cari titik tengahnya. Jangan berat sebelah. Panjenengan kalau sebagai mediator, maka harus adil. Jangan memihak. Nah, biasanya kalau ini butuh latihan.
Nah, saya kalau di kantor dulu itu sebagai mediator kalau ada masalah keluarga prajurit yang datang, siapa dulu, suaminya dulu atau istrinya dulu, itu harus bisa netral. Kalau belum terlatih, sampai pasti akan milih yang datang duluan. Ketika yang datang duluan curhat banyak, panjenengan iba, panjenengan kemudian muncul rasa simpati dan empati. Begitu pihak kedua datang, mimik panjenengan itu sudah tidak pro, sudah hanyut sama si pelapor pertama. Itu belum terlatih. Harus terlatih. Siapapun yang datang paling awal, nangis apapun, harus netral, harus mau mendengar pihak kedua yang betul-betul juga bercerita. Nanti baru dikonfrontir. Itu namanya adil, bijaksana. Nah, umat Islam itu harus di tengah-tengah, jangan. Makanya non-blok sebenarnya ngeblok. Tengah-tengah itu bukan ngeblok. Negara non-blok itu ngeblok, ngebloknya non-blok. Non-blok itu ngeblok juga. Nah, kalau khairu amruhu awsatuha, tengah-tengah. Jadi kalau ada dua orang bertengkar, ekstrem kiri, ekstrem kanan, kita berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu bukan clean plan. Jika ada antara tesis dan antitesis, maka engkau menemukan sintesa. Nah, sintesa itulah sikap yang di tengah-tengah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi amal yang paling rendah itu amal soleh. Maka umat Islam itu amalnya amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihat. Amal itu harus amal soleh. Amal soleh itu amal yang solaha, amal yang baik dan bisa membaikkan orang lain. Itu amal soleh. Maka umat Islam itu umat yang air, yang paling banyak menghabiskan air. Kenapa? Sebentar-sebentar wudu, sebentar-sebentar mandi. Dalam ilmu fikih, kalau berwudu jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi meresapnya air, masuknya air di kulit. Jangan ada cat atau apa yang menghalangi air di kulit. Dalam bahasa tasawuf, jangan sampai angkot berwudu airnya tidak meresap. Maka orang berwudu, orang mandi harus meresap di tubuh. Maka kalau engkau bicara, mulutmu itu menjadi mulut air. Apa itu air? Ja'alal anzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Allah menurunkan hujan air dari langit, itu bisa menghidupkan yang tadinya mati, menyuburkan tanah yang tadinya gersang. Itu fungsi air. Maka orang mukmin kalau bicara, mulutnya mulut air, mulut yang bisa membangkitkan semangat, mulut yang bisa bermanfaat, mulut yang baik. Itu orang mukmin. Tangan jadi tangan air, tangan yang apabila dilakukan bermanfaat bagi lingkungan. Bukan tangan menjadi masalah bagi orang lain. Buat dia orang ibu tangannya nggak apa-apa, misalnya. Betul. Orang soleh itu tangannya manfaat. Matanya mata air, hidungnya hidung air, mulutnya mulut air, tangannya tangan air, semua menjadi hidup. Aku nih cidek ambil wong iku, tenang perasaanku, ayem rasanya. Nah itu orang soleh. Maka amal itu harus amal yang sholahah, yang soleh. Maka tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu susah. Para mukmin. Nah, Bapak Ibu, kalau di rumah kita, di pekarangan kita,
ada tumpukan pasir, ada sisa tumpukan pasir. Itu di tempat yang lain ada orang butuh pasir. Ada orang lain yang butuh pasir, maka harus nambah hati ini, jangan nganggur. Jangan itu bungkus kapan-kapan, jangan. Mesti ada orang yang butuh pasir. Manfaatkan ini. Orang soleh itu sholat yang bisa manfaatkan. Betul. Oleh karena itu, maka puasa menjadi wujud kesejatian. Sholat menjadi solusi bagi kehidupan bagi orang-orang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh. Karena derajat surga itu yang paling ringan adalah soleh. Syukur-syukur kesolehan kita bisa naik derajat menjadi syuhada. Tapi peluang menjadi syuhada itu susah, harus perang. Nabi itu memilih susu karena syuhada, karena Nabi selalu berada di medan perang. Gitu kan? Kenapa Nabi memilih susu? Susu itu adalah kelompoknya syuhada. Karena memang Nabi itu selama hidupnya selalu ikut berperang. Tetapi ketahuilah, Nabi itu lebih dari 70 kali perang. Tapi Nabi hanya 1 kali membunuh. Hanya 1 orang yang dibunuh oleh Nabi. Itu pun karena musuhnya kenemen, menghujat, menghina Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi diizinkan oleh Allah untuk membunuh orang itu. Padahal 70 lebih berperang, Nabi cuma 1. Selebihnya Nabi Allah berikan mengobarkan semangat. Bagaimana mereka itu yang berperang, musuhnya itu bisa tobat. Itu aja. Itu Nabi Muhammad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan momentum Isra Mi'raj ini memberikan hikmah kepada kita, sebuah pengetahuan cahaya Allah, sehingga benar-benar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba-hambanya yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.